Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Mengupas diri dengan tuntas agar kalian mendapatkan mutiara yang ada dalam diri. Bagi yang percaya dengan adanya Tuhan, berarti kalian beriman dengan adanya Tuhan. Kenali dirimu sendiri dengan tepat atau benar dan detail agar kalian dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut zatnya yang kalian sebut Tuhan, karena sifatnya asmanya itu untuk zatnya yang menciptakan dalil, bukan sekedar nama saja. Orang yang tidak memahami dirinya sendiri mukal dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan tepat. Yang ada hanya prasangkanya sendiri atau gurunya atau guru mursyidnya. Ada juga yang merasa telah makrifat akan tetapi tidak percaya dengan adanya zat yang disebutnya. Akhirnya mereka ingkar, menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Seruan ayat Al-Quran itu kunci benar salahnya iman Islam umat manusia yang beragama dan percaya adanya pencipta semua dalil. Pencipta dalil yang disebut panjenenganipun Gus Dur atau beliau sebut dengan kalam kodim. Di siirannya yang berjudul Tanpa Waton, dan memang demikian bahwa semua dalil itu berhubungan atau berhadapan dengan yang menciptakan semua dalil, sedangkan semua ayat itu berhubungan dengan kitab sucinya. Alam semesta beserta semua isinya itu disebut jagat besar kalau di Jawa, sedangkan diri manusia disebut jagat kecil. Jagat kecil manusia tidak terlepas dari hukum sebab dan akibat dari alam semesta beserta semua isinya, atau dari sebab akibat kedua orang tuanya. Bahan bakunya calon si bayi tidak terlepas dari 4 unsur: tanah, air, angin atau udara, dan api. Tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian, daging yang dimakan ibu bapak tidak terlepas dari unsur 4 elemen yang melalui proses ibu bapaknya hanya sebatas jasad, pikiran, dan hati atau disebut jasmani. Sedangkan roh langsung diciptakan Tuhan yang menciptakan semua dalil dengan istilah ditiupkan ke jasad calon si bayi yang akan dilahirkan ibunya. Jasmani tercipta dengan hukum sebab akibat perbuatannya, dalil atau makhluk. Yang dimakrifati hanya sebatas makhluk atau yang diketahui sebatas zatnya makhluk dan tidak lebih. Seperti mata, makrifat adanya semua warna dan 5 indera masing-masing
fungsinya atau beda-beda yang diketahuinya, dan pikiran dan hati hanya merekam atau berfungsi sebagai memori dan filter penentu nama-nama yang mana-mana yang baik dan buruk. Itu pun kalau dapat berfungsi dengan benar dan tepat. Sedangkan rohani yang langsung diciptakan, yang menciptakan semua dalil, dan roh disebut suci karena langsung diciptakan yang maha suci. Yang demikian yang menjadikan banyak yang gagal memahaminya dan menyamakan kalimat suci dengan maha suci, dikira sama karena sifatnya sama-sama gaib, akan tetapi zatnya Tuhan maha nyata dan maha gaib. Karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dipahami dengan jasad, pikiran, dan hati atau jasmani. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha nyata yang dapat menyatakan atau makrifat ke zatnya Allah itu rohani, tepatnya jiwa atau rasa dalam jiwa yang berhubungan atau berdekatan dengan roh. Karena roh yang dibekali agama Islam atau persaksian dan perjanjian untuk bekal kehidupan ini menuju akhirat maupun di kehidupannya saat ini. Semua wajib diilmuinya dari jasad, pikiran, hati, jiwa, dan roh. Setiap 5 waktu di 5 kelimanya untuk menghadap ke zatnya Tuhan pencipta semua dalil yang ada. Bila sholat atau menghadap ke Tuhanmu rohanimu tanpa diilmuinya, apa kalian akan dapat selamat setelah mati? Rohmu yang akan kembali kepadanya, yang kembali dengan yang dituju itu wajib dibedakan dan memang berbeda. Seruan ayat Al-Quran jelas sudah menjelaskan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Orang-orang yang ingkar dengan seruan ayat yang dipuja atau yang disembah hanya berhala yang atas prasangkanya sendiri atau gurunya saja. Makrifat itu menyatakan atau menyaksikan dengan yang dapat makrifat itu roh kalian, bukan hati atau pikiranmu yang dapat dipikirkan hanya sebatas makhluk, tidak lebih. Ilmu rohani dan belajar ke guru yang benar-benar mampu atau di bidangnya, dan guru mursyid yang wenang menghantar sampai pintu penghijab. Yang dapat membuka hijab itu hanya wenangnya zatnya Allah atau zat yang menciptakan semua dalil dan ketahui 3 simbol yang ada di dalam diri merahmu pelaku syariat, meliputi tarekat, keilmuan atau amalan yang ada di jasad disebut syariat, yang ada di pikiran dan hati disebut tarekat atau thariqah. Putihmu, jiwamu, keilmuannya disebut makrifat, yang dapat tahu mengetahui zatnya pencipta semua dalil itu. Rasa dalam jiwa yang berhubungan atau berdekatan dengan ruh. Hijaumu rohmu, jati dirimu rohmu
hakikatnya yang telah bersaksi dan berjanji kepadanya itu ruhnya manusia. Dalam keilmuannya disebut hakikat. Temukanlah mutiara dalam dirimu atau di dalam rohanimu, membutuhkan ilmu yang bersanad kepada Nabi atau Nabi Muhammad atau nabinya masing-masing. Karena semua nabi beragama Islam, semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan pencipta. Semua dalil yang ada, perbuatan yang menyerupai mereka, termasuk golongan mereka seperti kalian yang ingkar dengan seruan ayat, juga yang bertauhid bermata sebelah, maka sama dengan golongannya pengikutnya Samiri atau Dajjalnya zamannya Nabi Musa alaihi salam. Bila ada salah kata yang kurang mengenakan didengar, mohon dimaafkan. Wassalam.